kunci ini konsep dengan ini, ya pasti konsleting. Kesetrum gitu. Kita kesetrum enggak, tapi ada konslet body gitu. Loh, bahaya nggak itu? Bahaya sih sebenarnya, gimana ya, tetap bahaya. Dia bisa merusak baterai pertama. Bisa merusak baterai. Jadi dikonsletkan itu sama dia dikonsleting iya. gitu kan. Cuman pada dasarnya nggak apa-apa. Ya karena kalau listrik 12 volt nggak sampai. Walaupun dia nyetem nggak gede gitu nggak? Ini diperber. Iya betul. Soalnya pemilik mobil harus tahu gitu loh. Kalau punya mobil sama aki aja takut kayaknya gimana ceritanya? Jadi walaupun dipegang dua begini itu nggak apa-apa. Yang jadi dia nyetrum itu misalnya kita ini positif gabung dengan masa itu pun perlu ada penghubung medianya. Betul. Kunci misalnya kalau lagi buka jangan sampai kena masa ya itu. Gitu. Sebenarnya nyetrum enggak, cuman kitanya terkadang kaget telepon api kan. Gitu. Itu nggak nyetrum marah? Nggak nyetrum. Kecuali memang listrik rumah yang voltasenya. Wah ya kalau orang Oke, kalau rumah ada ini kan katanya DC namanya ya. Jadi agak kalaupun tuh ada setrum nggak gede. Nggak gede. Lemah dia lemah gitu kan. Oke. Sekarang kalau di YouTube itu ini Mas Dito nanti biar bikinin. Kalau di YouTube itu kan banyak yang bilang cari jalur plus. Misalnya ini kabel gini, anggap aja kabel lampu lah gitu ya. Nah, cari kabel plus. Kenapa mereka ngomong pada harus di offin kuncinya atau dimatikan mobilnya? Ya, kenapa dimatikan? Sama takut terjadi konsleting. Karena kalau kita namanya kita motong kabel, kadang-kadang kita teledor sebelahnya itu ke sobek. Sebetulnya meminimalisir saja lah ya. Di sini sebetulnya mobil kondisinya nyala pun asalkan ini sebenarnya nggak nyetrum ya, asalkan bener megangnya lah gitu loh. Cuman kalau ini kan ambil resiko namanya. Begitu. Oke, paham. Dikit-dikit tahu. Jadi biar rasa trauma saya berkurang. Iya. Kecuali satu, saya ingetin busi. Kan ada businya. Nah, ini kebetulan kan karena udah ini nih ditutup ya, rapet. Itu hati kalau busi. Kalau busi pasti tegangannya tinggi. Jadi kalau memang busi ada bermasalah dengan busi ini kan kebetulan mobil muda ya udah pada tertutup ya. Kalau mobil konvensional kan ada businya kelihatan businya. Betul. Nah, itu untuk jalur kabel dari distributor ke kepala busi kan kabelnya gede tuh. Gede. Itu hati-hati megangnya. Iya kan ditakutkan apinya bocor, ngebalik itu pasti rasa. Gede lah kenanya gede. Karena kan kalau busi itu bekasnya ditingkatin dari CDI. Ada switchingnya sudah gede dia ya. Jadi semua sama, cuman kalau mobil sekarang kan udah rapi lah. Itu kan kuil sama kuilnya udah jadi satu sama kok busi, jadi nggak terlalu ini banget. Makanya sih pada dasarnya semua sih sama. Kalau buat 12 volt tetap memang ada buat nyetrum, ada cuma nggak terlalu. Ini tutorial kadang-kadang yang menurut saya bukan menyesatkan ya, tapi kurang tepat penyampaiannya. Penyampaian itu mereka cuma bilang kabel plusnya disambung ke kabel merahnya disambung ke plus kan gitu, kabel hitamnya disambung ke minus kan gitu. Cuma mereka tidak menerangkan kadang-kadang kalau plus itu ini perlu ekstra hati-hati, jangan sampai nanti berbenturan dengan ini gitu loh. Terus apalagi khusus untuk pemula cara nyambung itu seperti ini loh yang benar gitu loh. Ini tutorial yang ringan tapi dampaknya kan lumayan. Nah itu bukan sekedar masang poklen ya, tapi maksud saya kalau suatu ketika tiba-tiba akhirnya drop atau apa kan suatu ketika jadi basicnya tahu lah gitu loh. Perlu yang gitu-gitu apa ya bahasanya saya. Mas Dito nih yang perlu. Oh iya. Ya boleh jawab. Nanti coba dianalisa soal itu karena saya bandingin YouTube A dengan YouTube B. Ini benar dia memang ini silau. Tidak di
tidak dijelasin gitu loh, tidak dijelasin. Ini kan kayaknya ringan sepele gitu ya, ringan sepele bagi yang tahu. Tapi kalau yang benar-benar belum tahu, ini harusnya perlu penjelasan gitu. Nah, ini pun sebenarnya ini kan terjadi konsleting. Ini yang penting. Termasuk yang penting. ini Termasuk fungsi sikring. sekring ya, Ya. sekring. Kalau memang tiba-tiba habis konsleting kita nyari lampu, aku nggak hidup ini bla 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 ya kan. Sebenarnya paling gampang cek sikringnya. Apakah putus apa enggak? Gitu. Dasar semua sama, pasti semua kendaraan pakai sikring, fuse pasti pakai. Tinggal beda-beda angkanya aja kan. Kalau memang lampu putus apa kayak gini nih, ini kan memang tambahannya. Betul. Nah, makanya kenapa harus selalu ada pengamanan sikring. Jadi kalau misalkan konsleting udah sikringnya putus, udah dia nggak ada hubungan apa-apa Udah, lagi. harusnya udah langsung Udah putus. pasti putus. Pengaman lah ya, Pengaman. Misalkan putus nih di bawah, namanya di bawah kan kita nggak selalu pantau ya. Betul. Kegesek-gesek atau ada tikus-tikus itu kan Iya. kita gigit-gigit. Nah, konslet nih dia ngeground ke body, kebetulan positifnya gigit, ngeground ke body. Itulah fungsi sikring. Makanya kenapa kalau sikring pasti dekat sama mati utama. Jadi udah putus. Kita colok sikring baru putus lagi, udah. Berarti ada konsleting yang diterusin. Bawa ke bengkel terdekat yang dipercaya. Jadi walaupun sekarang ini mau ngambil arus untuk ke lampu sekalipun, ini sampai megang plus minus di sini pun nggak masalah. Nggak masalah. Mau satu yang dipegang dulu baru tempel sini satu juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting jangan ada konsleting antara positif sama body. Istilah sama body maksudnya itu ada medianya, medianya, ya. Obeng kah, kunci kah, apalah itu kan yang bisa mengatakan arus itu jangan. Oke. Sekarang kalau misalnya plus digabung, sudah digabung di sini. Oh iya, tetap pokoknya intinya jangan sampai ke bodi lah ya. Ke bodi nggak boleh ke Jangan bodi. sampai. Karena ini udah keseluruhan bodi mobil ini udah pasti masa. Iya. Saya membayangkan untuk seperti listrik yang di rumah. Kan tidak boleh kabel merah ketemu dengan hitam. Iya. Kan jatuhnya pasti jatuh atau turun kan. Iya, turun. Nah, kan gitu apa meterannya gitu. Iya. Ini kalaupun toh nggak masalah, tapi ini bisa jadi rusak gitu ya. Bisa dampaknya. jadi. Harus kelistrikan itu Iya. dapat ilmu. Wah, Sama aja nih pokoknya. sekarang. Insya Allah, Pak. Lampu belakang konslet, lampunya konslet nyatu, terus tiba-tiba putus. Pakainya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma kalau kita pakai lampu belakang masih ada hidup kan. Ternyata lampu belakang konslet. Itu yang putus bukan apa-apa sih, ini pasti putus. Sikringnya dulu yang putus tapi ya. akhirnya aman. Sama kayak di rumah saat di dalam ada konslet, pasti turun kan Turun, emisinya. betul. Emisinya turun, kita hidupin. Ternyata nggak hidup. Jadi Sikring kan dalam. sikring dalam. Oh, ya. Nah, Pengamannya di sikring itu pengamannya ya. sikring dalam. Sama. Tapi kan kalau logikanya gini, kalau arus rumah kan dari ujung nih, kabel ujung kita satuin. Iya. Nah, sama kayak aki kita satuin. Gitu. Karena di sana kan ada pengamannya. Udah emang daya yang keluar. Nah itu terus kalau untuk testing nyari jalur gitu. Nyari jalur. Nah, nyari jalur. Misalnya seperti pertanyaan tadi, kan nyari kabel merah, misalnya ini kabel yang ke lampu gede ini. Ya, Lampu kabelnya sen lah misalnya. apa, gitu Lampu kan. sen itu kabelnya yang warna apa nih? Kan dites itu. Dites. Itu nyetrum nggak atau waktu ngetes? Enggak. Posisi hidup atau posisi mati? Kalau nyari, berarti kan nyari jalur ya? Nah, nyari jalur. Posisi hidup. Oh, dihidupin. Nanti ada pakai lampu touchpad. Iya, misalnya pakai taspen lah gitu. Nah, kalau ini hidup berarti ini ini jalurnya. jalur positif nih. Nah, Positif gitu. apa? Positif nanti apa gitu. gitu ya. Tapi itu nggak nyetrum itu. Enggak. Dipegang pun nggak masalah. Dipegang pun enggak masalah. Tetap kalau 12 volt enggak bermasalah. Pokoknya di kendaraan itu yang perlu diperhatikan kalau masalah untuk listrik yang bahaya itu cuma dari kuil. Koil ya. Kuil. Karena memang tegangannya udah di up sampai berapa ribu kan buat ngetikin api di Untuk kan. menyalakan api ya. Nah, fungsinya dari kursi dari di luar itu istilahnya relatif aman lah ya. Relatif aman. Karena semua mobil sekarang itu udah semua 12 volt. Jadi nggak begitu. Aman.
aja Pak, jadi kalau mau cuci. Bukan lah, kemarin tuh pakai kuas itu ya begini-begini. Oh, ya apalagi ngusap-ngusap nih. Waktu Udah ada apa-apa. sebelum ini kan baru dicuci di bengkel. Mau kan debu banyak. Saya mau ngelam itu asal ada kabel gini kok jadi modal ntar di bengkel aja. Kebetulan bengkel nawarin, oh ini perlu di treatment engine nih Pak katanya. Lah apa itu Pak? Ya pokoknya mesinnya dibersihin. Ya sudah nggak apa-apa lah. Nggak ngerti itu bahasa treatment engine, aku juga nggak ngerti. Yang jelas mesinnya dibersihin ya. Biar bisa buka sampai rumah, oh bersih ya benar ya udah. Nah kan sesuai keinginan gitu loh. Betul. Masalah itu sebenarnya saya dibohongin juga nggak ngerti. Oh, ternyata Yang terbaik lah pokoknya. Oh jadi begitu. Kalah Kak. Padahal ini bukan di kutub aki positif. Bukan di kutub aki negatif. Ini di masa body. Coba. Ini kan di masa body. Oh ini nyala nih. Ya, ini kan berarti di masa body nih. Oh. Berarti kan seluruh mobil ini udah memiliki masa. Oh jadi. Ini positif. Saya mau pindah ke sini pun pasti tetap tempel hidup. di sini tetap hidup. Tetap hidup. Maaf. Tetap Oh hidup. iya tetap hidup ya. Ini berarti ada arusnya nih ya. Ada berarti? arus, berarti arus karena masuk. plus sama minus masuk di sini ya. Iya betul. Oh. Nah, gitu. Sip. Wah, baru mas. Itu ya. Nah, tinggal bikin terus mas itu. Iya, amin. Insyaallah. Kalau saya pengennya Mas Tri punya channel sendiri ntar. Ya, boleh. Gitu, cuman matiin nyalain lagi, Oh. ganti warna. Padahal aku begini-begini biang juga masih gitu juga. Kebetulan nonton mati-mati kan, cocoknya di sini ya. Ya, tanggung jawab saya, Pak. Jodoh kayaknya jodoh. Makanya ini nih ya. Kemarin terakhir yang saya pelajari itu sebetulnya untuk yang audio. Nggih. Nah, cuman kalau itu udah. Wah, itu udah harus bongkar itu ya, Nanti itu. biasanya oh begini ya.